Hutan identik dengan rimbun pepohonan. Suara hewan liar terasa nyaman bagi hati yang penat. Hutan juga diumpamakan sebuah paru-paru bagi dunia yang berdenyut hidup dan terus berputar. Namun, seringkali kita tak mengira jika di sana banyak kaki manusia yang menapak, mencoba mempertahankan hidup. Pohon kakao telah berbuah. Sumiati, si pemilik pohon kakao ini, semakin rajin membersihkan rumput dan gulma yang merimbun di sekitarnya. Ia memperkirakan setengah bulan lagi buah coklat bisa segera dipanen. Meski hasilnya tak seberapa, tentu saat itu adalah masa-masa bahagia. Setidaknya, Sumiati merasa makin yakin mampu menghidupi 6 orang anaknya. Sejak suaminya meninggal, Sumiati menjadi satu-satunya tumpuan hidup anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Sumiati memanfaatkan celah-celah antara tegakan pohon di hutan Monggal ini. Selain kakao, kaplingan seluas 60 are ini, ia tanami pula dengan kopi dan pisang. Bagi Sumiati, yang sejengkal pun tak punya kebun, hutan Monggal seperti nyawa bagi raganya. Sumiati hanyalah salah satu potret masyarakat yang tinggal di pinggir kawasan hutan Monggal, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hidupnya merupakan duka di antara masyarakat lainnya yang berhasil. Monggal memiliki kesejarahan yang syarat dengan konflik.
Kawasan hutan berstatus produksi terbatas ini sebelumnya sempat dikelola oleh beberapa perusahaan HPH. Yang terakhir, di tahun 1990, PT Angka Wijaya Raya Timber melakukan kegiatan eksploitasinya di kawasan yang luasnya 6.800 hektar ini. Sebab telah menyalahi aturan, seperti menebang kayu di luar kawasan yang sudah ditetapkan, maka pada tahun 1999, perusahaan HPH ini dikenai sanksi oleh pemerintah, berupa putus kontrak. Nah, kemudian ini adalah kayu bekas tebangan HPH tahun 90 sampai 99. Sejauh apa malam mengubur pagi, di sini waktu tak rata. Wah, ada 17 anak sungai yang ditutup oleh jalan HPH ini. Jadi anak sungai pakai jembatan sistem gorong-gorong, kemudian ditutup dengan tanah sehingga begitu musim hujan airnya menjadi danau di situ, menjadi kolaman besar. Sehingga tahun 99 bulan Maret itu hujannya sangat besar waktu itu sehingga menghanyutkan termasuk jembatan gorong-gorong, tanah dan semuanya. Terjadilah banjir bandang yang hampir menghanyutkan 11 orang itu di Dusun Bangket. Dan kerusakan hutan yang juga disebabkannya membuat masyarakat marah, ikut menjadi hakim, dan mengadili dengan cara mengusirnya. 700 masyarakat adat itu dari 4 desa, Sambi Bangkol, Gengelang, Rempe, dan Desa Bentek. Itu 700. Jadi mereka naik dari masing-masing desa, naik berkumpul di camp HPH dan termasuk di tempat ini juga. Kemudian dia melihat bulldozer, melihat mobil, melihat campnya itu langsung dibakar. Jadi suasana waktu itu memang sangat sangat ribut ya. Ribut sekali masyarakat, kemudian ada isu setelah itu macam-macam lah, mau ditangkap dan seterusnya. Usai PT Angka Wijaya Raya Timber angkat kaki, masyarakat pun berbondong-bondong memasuki kawasan yang layak rumah tak bertuan ini. Selain memanfaatkan sisa kayu bekas tebangan, mereka juga melakukan pengkaplingan lahan. Sebab tak terorganisir, saat itu berlakulah hukum rimba. Proses pengkaplingan lahan waktu itu belum ada yang mengatur dan masyarakat masuk secara serampangan. Siapa yang kuat dia yang mendapatkan banyak lahan. Waktu itu pengelolaan lahan tidak beraturan. Artinya masyarakat tidak mempunyai acuan yang jelas mengenai pola pengelolaan lahan yang berada di kawasan. Masyarakat merambah, menebang dengan seenaknya. Sebut saja penggergaji kayu ini bernama Samil. Saat memasuki hutan Monggal, ia hanya menemukan petak-petak lahan yang telah bernama. Rupanya, Samil kalah cepat dalam perebutan kawasan. Tapi saya sudah mau ngambil, sudah diarus sama orang. Tidak berani kita ngambil hak orang kan. Tapi nyuri berani. Iya, kalau nyuri itu kan biasa itu karena ya saking laparnya begitu. Dari Gunung Sari ini banyak. Bos-bos itu ya, bos-bos dari Gunung Sari, ada yang dari sini, dari Benteng. Mencuri kayu di hutan memang pekerjaan yang gampang dan cepat menghasilkan uang. Tapi bagi Samil, resiko tertangkap basah oleh petugas yang sudah 4 kali dialaminya tak sebanding dengan bayaran yang didapat. 250 itu sudah hatap, belum bisa beli minyak, belum olinya, belum makanannya. Ya paling itu 50 ribu. Kini, Samil memilih jalan yang aman.
menjadi buruh penggergaji kayu kebun. Mudah mendapatkan, gampang pula melepaskan. Pepatah orang bijak ini membuktikan apa yang terjadi kemudian pasca pengkaplingan kawasan hutan Monggal. Dengan aneka ragam alasan, seperti tak punya modal, beberapa warga melepas kaplingan yang diperolehnya kepada orang lain. Mereka menyebutnya dengan istilah ganti rugi. Sampai saat ini kami belum mampu memecahkan masalah tersebut, artinya mencarikan solusi supaya tidak terjadi pemindah tanganan pengelolaan kawasan. Mengingat dalam aturan itu undang-undang atau awik-awik yang boleh mengelola kawasan adalah masyarakat sekitar kawasan. Suhirman adalah salah seorang warga yang menikmati praktek ganti rugi kawasan. Modal sebesar 2 juta rupiah yang dibawanya dari tempat tinggal asal, Lombok Timur, ia barter dengan kaplingan seluas kurang lebih 1 hektar. Saya mengganti rugi yaitu 2 juta rupiah. 2 juta rupiah yang masih lahan kosong dengan tanpa ada hitam putih namanya saja ganti rugi itu. Ya kalau mungkin pemerintah yang nyabut jadi tidak ada tuntutan ini kepada si pengganti maupun yang menerima pengganti rugi gitu. Itulah azas kami dapatkan proyek yang kurang lebih ya 1 hektar luasnya. Motif dia mengganti rugi ya terdesak dengan penghidupan seharian gitu. Ya karena pada waktu itu kalau tidak salah mau mengobati anaknya masuk rumah sakit yang terdesak sekali dengan uang begitu. Jadi dan waktu itu saya punya rezeki begitu dikasih oleh masyarakat dan alhamdulillah jadi saya ganti rugi. Mengelola kawasan hutan Monggal adalah jawaban dari kesulitan ekonomi yang selama ini dialami oleh Suhirman. Gaji 50.000 sebulan yang ia terima sebagai guru madrasah dirasa amat berat untuk menghidupi istri beserta 4 anaknya. Iya, alhamdulillah. Jadi setelah kami dapatkan lahan ini, kemudian diolah dan alhamdulillah kopi sudah kalau tidak salah sudah 2 tahun berhasil. Jadi di samping untuk kebutuhan rumah tangga, membantu apa yang kita terima sekedar dari madrasah, ya alhamdulillah juga anak-anak kami ya bisalah untuk menerima pendidikan gitu. Carut-marut dalam pemanfaatan kawasan hutan Monggal yang cenderung menyebabkan kerusakan berikutnya memberikan inspirasi pada beberapa warga untuk menata dan memperbaiki pola kelola. Didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan program rehabilitasinya, beberapa warga aktif mengorganisir masyarakat pengelola guna membangun kembali hutan Monggal. Pada 2003 itu kita mulai